Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serilia Putri Kinanti dan teman saya Safali Suraya dari kelas 11-7. Di sini kita akan membahas nilai sejarah bangsa dalam cerita pendek bab 3. Oke, di sini saya akan membahas pada bagian A, cerita pendek berlatar belakang sejarah Indonesia. Cerita pendek atau yang biasa kita sebut cerpen merupakan proses naratif fiktif yang menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Berikut ini ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ceritanya fiktif. Yang kedua, jumlah katanya pendek. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Yang keempat, plot yang singkat. Dan yang kelima, gaya bahasa yang padat. Yang terakhir, punya kesan mendalam. Lanjut pada bagian B. Unsur-unsur intrinsik pembangun struktur cerita pendek. Unsur pembangun cerita pendek terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita pendek dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun cerita pendek dari luar. Nah, di sini ada apa aja sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Nah, di unsur intrinsik yang pertama itu ada tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh dan penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik, yang pertama adalah latar belakang penulis, yang kedua latar belakang masyarakat, yang ketiga situasi sosial, yang keempat sikap pengarang, yang kelima psikologi pengarang dan pembaca, dan yang terakhir keadaan lingkungan pengarang. C. Menganalisis dan menerapkan nilai-nilai dalam cerita pendek. Mengidentifikasi unsur-unsur cerpen dan menganalisis nilai-nilainya akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya membantu meningkatkan keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, serta menunjang pembentukan watak. Cerpen memuat ide, pemikiran, dan pandangan penulis berupa nilai-nilai yang dapat diperoleh pembaca atau penyimak cerpen. Pandangan yang muncul antara lain pandangan filsafat, nilai-nilai kehidupan, dan kebenaran. Nilai-nilai ini akan menjadi bahan renungan penikmat cerpen dan dapat diterapkan dalam keseharian. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan yang dapat dijumpai dalam cerpen antara lain sebagai berikut. A. Nilai sosial, berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia. B. Nilai budaya, berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia, perbuatan baik, tingkah laku, dan kepribadian. C. Nilai religius, yaitu berkaitan dengan agama atau kepercayaan. D. Nilai humanistik, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan. E. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan atau ketepatan, pelukisan, dan kesesuaian antara bentuk dan isi. F. Nilai edukatif atau pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan. G. Nilai psikologi, yaitu berkaitan dengan kejiwaan atau watak seseorang. H. Nilai moral, berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat dalam perilaku sehari-hari. I. Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, dan sebagainya. D. Menulis cerita pendek berdasarkan peristiwa keseharian. Kita dapat menuliskan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ke dalam cerita pendek. Cerpen yang ditulis hendaknya memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama, teks kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, cerita fokus pada satu tokoh dan satu cerita atau satu persoalan pokok. Yang ketiga, ciptakan nama tokoh dan karakter yang tepat. Yang keempat, tuliskan paragraf awal yang mengesankan. Yang kelima, munculkan minimal satu nilai kehidupan pada peristiwa yang diangkat dalam cerpen. Munculkan pula suasana agar pembaca terbawa cerita. Yang keenam, tuliskan cerpen dengan ejaan yang tepat dan kaidah kebahasaan termasuk gaya bahasa yang menarik. Yang ketujuh, gunakan sentakan akhir yang mengejutkan atau mengesankan. Yang kedelapan, berikan judul yang singkat, tepat, dan menarik. Selanjutnya ada struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, merupakan gambaran awal cerpen. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar.
Yang ketiga, komplikasi, bagian alur kejadian atau peristiwa dalam cerpen. Tahapan ini dimulai dengan munculnya masalah atau konflik, peningkatan konflik, hingga mencapai puncaknya atau klimaks. Yang keempat, evaluasi, yaitu bagian cerita yang ditandai dengan konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian cerita ketika konflik sudah terpecahkan atau menemukan penyelesaiannya. Yang keenam, koda, yaitu bagian akhir cerpen yang menyuarakan pesan moral penulis atas konflik yang terjadi. Bagian ini juga bersifat opsional. Menulis resensi cerpen karya teman. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya. Misalnya buku non-fiksi, karya sastra, puisi, cerpen, novel, dan teks drama, lukisan, pertunjukan tari, drama, musik, teater, serta film. Resensi dibuat secara objektif. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi deskriptif, yaitu membahas detail setiap bagian objek yang diresensi, misalnya bab dalam buku. Yang kedua, resensi informatif, yaitu membahas hal penting dari keseluruhan isi objek resensi, misalnya isi buku secara umum. Yang ketiga, resensi evaluatif, yaitu menyajikan penilaian resensi tentang isi buku. Informasi tentang buku hanya dibahas sekilas. Yang keempat, resensi informatif dan evaluatif, yaitu perpaduan resensi informatif dan evaluatif yang menyajikan ringkasan dan hal-hal penting dalam buku. Yang kelima, resensi kritis, berupa ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu, kritis dan objektif dalam menilai isi buku.